Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Darsul yawm fil hadis, majna fi kitabil al-imam. Al-an hadis at-tasi' An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang dari kalian makan makanan, fala tamsah yadahu, maka janganlah mengusap tangannya. Ya, setelah makan janganlah mengusap tangannya. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya, ya jarinya atau telapak tangannya tadi yang untuk makan, ya. Aw yul'iqaha, atau menjilatkannya, artinya biar dijilat oleh orang lain. Qauluhu yal'aqaha ay huwa aw yul'iquha, yakni jadi ay yal'aqaha menjilatinya sendiri, aw yul'iquha yakni ghairuhu atau orang lain yang menjilatinya, mimma la yataqaddar dzalik, itu orang lain yang tidak merasa jijik tentunya, min zaujah, yaitu mungkin istrinya, au khadim atau pembantunya, au walad atau anaknya. Wa li Muslim an Jabir idza saqatat luqmah ahadukum, idza saqatat luqmatu ahadikum fal yumit ma asobaha min adza waliyakuluha. Ya, kalau jatuh, ada makanan jatuh, maka hendaknya dibersihkan, ya, kemudian dimakan. Jangan kemudian ketika makanan jatuh terus dibuang, ya. Tapi ketika jatuh hendaknya diambil, dibersihkan, kemudian dimakan. Wala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iquha fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Ya, kenapa disuruh menjilat, diperintah untuk menjilat di tangan, ya, bekas makanan yang menempel pada tangan, ya, karena kita nggak tahu keberkahan makan ada di bagian yang mana. Maka kalau makan, ya, jangan sampai tersisa, baik di piring, ya, maupun di telapak tangan, ataupun yang terjatuh. Jadi semuanya harus dihabiskan. Wa fil hadis raddun ala man kariha luqil asabi. Hadis ini menjadi bantahan pada mereka yang memakruhkan untuk menjilat jari. Na'am, lau fa'alahu fi asna'il akli karoha li'annahu yu'idu asabi'ahu fi ta'am wa 'alaiha asarun riki. Ya, memang hal itu bisa menjadi makruh jika
menjilatinya ketika makan belum selesai. Di tengah-tengah sedang makan, menjilati tangan, itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena nanti air liurnya tentunya akan mengenai makanan. Qala al-Khattabi aba qaumun afsada aklahum at-tarfah wa za'amu anna la'kil asabi mustabbahun ka'annahum lam ya'lamu anna ta'am alladhi ulliqa bil asabi was-safhah juz'un mimma akaluhu. Jadi sebagian kaum yang mereka itu akalnya rusak, kata Imam Khattabi ya, kaum yang akalnya rusak dengan kemewahan mencela menjilat-jilat ini ya, menjilat jari ini. Waza'amu, dan mereka menganggap bahwasannya menjilati jari satu hal yang menjijikkan. Seakan-akan mereka itu lam ya'lam, tidak mengetahui bahwasannya makanan yang menempel ya, sisa makanan yang menempel pada jari itu adalah bagian dari makanan ya, bagian dari makanan yang harus dihabiskan. Wa fi istihbab maskuliyat ba'da ta'am, dan di antara faedah hadis ini adalah mustahabnya, dianjurkan mengusap tangan setelah makan ya, selesai makan, bisa dengan tisu, dengan serbet dan lain sebagainya. Wa Nabi Hurairah rafa'ahu man bata fi yadihi humarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Fihi al-muhafadzah ala adami ihmal syai' min fadlillah kal ma'kul wal mashrub. Dan di antara faedah hadis ini adalah hendaknya tidak meremehkan ya sedikit pun dari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa makanan maupun minuman ya. Hendaknya jangan disisakan ketika makan atau ketika minum ya, jangan dibuang-buang. Dan babus said, sekarang kita beralih pada bab yang masih di Kitabul At'imah namun beda pembahasan. Sekarang masuk pada babus said ya, tentang berburu. Al-hadis al-awwal min babi said. Hadis yang pertama, an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Sa'labah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Wahai Rasulullah, kami berada di suatu tempat, yaitu tempatnya ahli kitab, daerahnya ahli kitab, Yahudi Nasrani. Afa na'kulu fi aniyatihim, apakah boleh ya kami makan dari bejana ahli kitab, wa fi ardi saidin, dan kami berada pada daerah tempat untuk berburu. Asidu bi qausi wa bi kalbi alladhi laisa bi mu'allam wa bi kalbil mu'allam. Saya berburu ya menggunakan panah dan menggunakan anjing yang mu'allam, anjing yang terlatih,
dan anjing yang ghairu mu'allam. Itu anjing yang tidak terlatih. Jadi anjing yang tidak terlatih dan anjing yang terlatih untuk berburu, mu'allam. Wa ma yasluhu li, maka apa yang layak bagiku, apa yang baik bagiku. Qala amma, maka Nabi SAW mengatakan amma ma zakar min aniyati ahli kitab. Tadi kan ya bertanya dua hal. Abisa Labah ini bertanya dua hal. Pertama berkaitan dengan bejana ahli kitab. Yang kedua tentang berburu ya. Amma ma zakarta min aniyati ahli kitab, adapun yang kau sebutkan dari bejananya ahli kitab, bolehkah makan ya di bejana ahli kitab? Fa in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha. Kalau engkau dapati ada bejana lain ya selain bejana ahli kitab, maka hendaknya lebih amannya ya makan dari bejana lain, bukan bejana ahli kitab. Fa in lam tajidu, namun jika tidak ada bejana yang lain, fa aghsiluha, maka cucilah bejana ahli kitab, wa kulu fiha, dan makanlah menggunakan bejana itu. Wa masita bi qausika. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan berikutnya tentang berburu tadi, wa masita bi qausika, maka apa yang kau buru menggunakan panahmu, wa zakarta ismallah alaihi, yang kau menyebutkan nama Allah atasnya. Ketika mau manah itu bismillah dulu. Fakul, maka makanlah. Jadi hasil buruannya silahkan dimakan. Wa ma sita bikal bakal mu'allam wa zakarta ismallah alaihi fakul. Dan apa yang kau buru ya dari anjingmu yang mu'allam, yang terlatih. Anjingnya ya berburu menggunakan anjing terlatih. Anjing dilepaskan untuk mengejar mangsa, hewan buruan. Wa zakarta ismallah alaihi, dan engkau menyebut nama Allah ketika melepas anjing tadi. Fakul, maka makanlah. Wa ma sita bika ghairil mu'allam, dan adapun yang kau berburu dengan anjing ghairil mu'allam, yang tidak terlatih, fa adrakta zakatahu fakul, dan engkau sempat menyembelih hewan buruannya, artinya masih belum mati, sempat disembelih, fakul, maka makan. Dan al-aslu fil ibahati said, jadi boleh ya berburu rusa, berburu kelinci dan lain sebagainya. Boleh dalam Islam berburu. Dalilnya adalah dalam Alkitab, Al-Quran, wa sunnah, hadis wal isma. Ya qala ta'ala uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Ayat ini ayat-ayat mengenai bolehnya ya berburu. Di sini mukallibin ya, pada ayat disebutkan mukallibin, artinya mu'addabin, yaitu terlatih. Oleh Ibn Abbas, in akala al-kalab faqad afsadahu wa innama amsaka ala nafsih. Namun jika hewan yang terlatih tadi berburu namun dia kok makan untuk dirinya sendiri, maka dia merusak hasil buruannya. Yang nggak boleh pemburunya
orangnya itu ikut makan. Innama amsaka ala nafsi, karena sungguhnya dia berburunya untuk dirinya sendiri, untuk hewan tadi, bukan untuk majikannya. Maka nggak boleh. Akhirnya majikannya nggak boleh ikut makan. Wallahu yaqul tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fa tudribu wa tu'allim hatta tatruk. Itu maksudnya engkau mengajarinya hewan tadi agar berburu bukan untuk dirinya sendiri namun untuk majikannya, sehingga ketika sudah mangsanya sudah pingsan atau sudah tidak berdaya maka ditinggalkan, ya, tidak kemudian dimakan sendiri. Waqala atau in syaribad dam walam yakul fakul. Nah, jika hewan yang terlatih tadi, ya, hewan yang terlatih tadi hanya minum darah dari hewan buruan namun nggak makan dagingnya, maka boleh pemburu atau orangnya tadi yang punya untuk makan hasil buruan tersebut. Wa fassara al-Mujahid, Mujahid mengatakan, menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan al-jawarih, ya, yaitu hewannya bisa berupa anjing, ya, atau tuyur ataupun burung, ya, burung elang mungkin untuk berburu, ya, bisa menggunakan anjing atau burung. Wa huwa qaulul jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Hakada darsunal jaum ya tulab wa talibat. Insyaallah nuwasil bil liqa al-qadim. Naktafi bihadza wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.